Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Brilian Anissa dengan NIM V8424036. Di sini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah Data Analysis menggunakan SPSS. Yang pertama, saya akan mengerjakan dataset regresi linear berganda. Nah, yang pertama itu kita blok dulu semua datanya. Kemudian kita copy, setelah itu kita beralih ke SPSS, kita ke data view, kemudian kita paste data yang dari Excel tadi. Nah, setelah kita paste, kita beralih ke variable view. Kemudian nama yang ada di sini itu kita ganti sesuai yang di Excel. Nah, setelah namanya kita ganti, kemudian yang bagian measure ini kita ganti ke scale semua. Nah, setelah diganti ke scale semua, kita beralih ke analyze, kemudian kita pilih yang regression, kemudian eh linear. Setelah itu, volume penjualan Y-nya kita masukkan ke dependent, kemudian biaya iklan, jumlah outlet, dan jumlah pos IG-nya itu kita masukkan ke blok one of one. Setelah kita masukkan semua, kita pindah ke statistik. Nah, di sini kita centang yang deskriptif dan collinearity. Setelah itu continue. Habis itu kita masuk ke plot. Bagian si breadnya itu kita masukkan ke Y. Kemudian S resitnya kita masukkan ke X. Nah, setelah itu histogram dan normal probability-nya kita centang semua. Habis itu continue. Nah, yang lainnya ini kita abaikan saja. Habis itu oke. Nah, ini adalah hasil dari data-data tadi. Di sini kita fokus ke model summary. Nah, di sini kan R square-nya itu menunjukkan angka 0,998 atau 99,8%. Nah, variasi volume penjualannya itu dapat dijelaskan oleh biaya iklan, jumlah outlet, dan postingan IG sebanyak 98,8%. Kemudian untuk 1,2%-nya itu disebabkan oleh lain-lainnya. Nah, selanjutnya ANOVA ini kita menggunakan uji simultan, kemudian menggunakan tabel SIG, di mana tabel SIG ini nunjukin bahwa angkanya ini itu di bawah 0,5
0,5, maka variabel tersebut bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, di sini menjelaskan 0,00 ini berarti tabel tersebut itu tidak signifikan secara bersama. Setelah itu lanjut koefisien. Nah, koefisien ini di mana jika tabel ini signya ini sama seperti yang ANOVA tadi di bawah 0,05, maka jumlah outletnya itu berpengaruh pada terhadap berpengaruh nyata terhadap volume penjualan. Nah, setelah itu ini chart histogramnya ini jika garisnya ini berbentuk seperti lonceng, jika histogram chartnya ini berbentuk seperti lonceng, nah itu berarti valid. Kemudian pi plotnya itu jika eh, plot jika masih garisnya ini masih berdekatan, nah itu juga dikatakan valid. Setelah itu scatter plot. Nah, scatter plot ini jika lingkaran-lingkarannya ini sifatnya itu menyebar, nah itu berarti scatter plotnya itu bersifat valid juga. Jadi kesimpulannya semua chart yang ada di sini itu menunjukkan bahwa hasilnya itu valid semua. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu regresi logistik. Pertama, kita blok dulu datanya, kemudian kita paste di SPSS, di data view. Nah, setelah itu kita beralih ke variabel view, kemudian namanya itu kita ganti sesuai yang di Excel. Nah, setelah kita ganti, kita geser ke values. Nah, yang dipakai voucher ini, value-nya itu 0. Ini tidak pakai. Kemudian 1 itu pakai. Setelah itu gender, ini 0 itu perempuan. 1 laki-laki. Setelah itu keputusan beli, 0 itu tidak beli, 1 beli. Oke, setelah itu measure-nya ini diganti scale, kemudian pakai voucher itu nominal, kemudian usia itu scale, gender sama keputusan beli nominal. Nah, setelah itu kita ke analyze, kemudian pilih yang regression,
Setelah itu binary logistik. Kemudian keputusan beli kita pindahkan ke dependent. Kemudian total klik sampai gender kita pindahkan ke block one of one. Setelah itu kita beralih ke option. Hosmer dan GL4EXP itu kita centang. Kemudian continue. Setelah itu kita oke. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya. Kemudian, nah ini yang omnibus test of model koefisien ini kan nilai signya ini kan 0,0000 yang artinya itu lebih kecil dari 0,5 menunjukkan bahwa model regresi ini secara keseluruhan signifikan yang artinya variabel independen yang dimasukkan secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap keputusan beli sehingga modelnya ini itu bagus. Setelah itu yang summary ini, nah nilai Nagel ke R square-nya itu kan 0,956. Nah ini sama kayak 95,6%. Variasi keputusan beli dapat dijelaskan oleh variabel independen di dalam model ini, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Setelah itu yang Hosmer and Lemeshow test. Nah, di sini nilai signya itu 0,998 yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Nah, ini nunjukin bahwa nggak ada perbedaan yang signifikan di antara data aktual dan data prediksi model. Kemudian yang contingency table for Hosmer and Lemeshow test. Nah, ini di sini memperlihatkan bahwa nilai observed observed ini sama expected relatif. Nah, expected ini nah, itu tuh relatif seimbang di setiap kelompoknya. Kemudian model regresi logistik sesuai dan stabil dalam memprediksi keputusan pembelian. Nah, itu yang terakhir di classification tabel. Nah, di sini nunjukin angka 97,6 97,6 baik untuk kategori beli maupun kategori yang tidak beli. Nah, hal ini itu nunjukin bahwa kalau modelnya itu akurat. Sekian penjelasan dari hasil regresi logistik. Oke, saya akan melanjutkan mengerjakan yang neural network. Pertama kita copy dulu data-datanya. Kemudian kita paste ke SPSS di bagian data view. Nah, setelah itu kita beralih ke variable view. Nah, kemudian ini namanya kita ganti juga sama yang ada di Excel. Add gender and compute.
Nah, setelah kita ganti, kita ke values yang gender ini 0 untuk perempuan, kemudian 1 untuk laki-laki. Setelah itu yang newsletter 0 untuk tidak, 1 untuk iya. Kemudian yang purchase ini 0 untuk tidak beli, 1 untuk beli. Satu untuk beli. Setelah itu measure-nya ini kita ganti seperti biasa. Yang age itu scale, gender nominal, kemudian income sampai page itu scale. Kemudian newsletter itu nominal, purchase juga nominal. Kemudian kita ke analyze. Kemudian pilih yang neural network yang multi-layer. Setelah itu yang purchase ini kita pindahkan ke dependent variable, gender dan newsletter di vector. Setelah itu yang it sampai page itu di covariate. Setelah itu kita langsung oke. Nah, oke, di sini ada bagan. Nah, bagan ini tuh menunjukkan, nah ini tuh artinya input layer, kemudian ini hidden layer, dan yang ini itu output layer. Setelah itu, untuk model summary-nya itu, ini itu tergolong kecil, yang nunjukin prediksi kesalahannya itu sangat rendah. Kemudian yang ini presentase 0 itu artinya data berhasil diprediksi dengan benar. Nah, setelah itu yang classification ini artinya nunjukin datanya itu benar atau valid. Sekian eh, penjelasan dari neural network. Oke, kita lanjut ke data decision tree. Pertama kita blok dulu, kemudian kita kopas ke SPSS di data view. Nah, setelah itu kita beralih ke variable view. Kemudian kita ganti namanya ini sama seperti yang ada di Excel.
Oke, setelah kita ganti semuanya, kita ke values, kemudian yang gender ini kita masukkan 0 untuk perempuan, kemudian 1 untuk laki-laki. Setelah itu di marital status itu 0 untuk single dan 1 untuk married. Setelah itu campaign channelnya 1 Instagram, 2 Facebook, kemudian 3 email. Setelah itu yang purchase itu 1 tidak beli, kemudian 0 tidak beli, 1 beli. Oke, setelah itu ke measure, ini yang age ini scale, kemudian yang gender ini nominal, kemudian income itu scale juga, marital status nominal, kemudian campaign channel juga nominal, last purchase ini scale, kemudian purchase ini nominal. Nah, setelah itu kita ke analyze, kita ke classify, kemudian tree, oke. Setelah itu purchase, ini kita pindahkan ke dependent variable, age dan age sampai bawah itu kita pindahkan ke independent variable. Nah, setelah itu kita ke output. Di sini kita pilih yang table and chart, kemudian cariin table format yang kita centang. Setelah itu validation-nya kita centang yang split sample. Kita ganti di training sampelnya kita ganti di 70. Setelah itu kriteria, kemudian parent node-nya kita ganti 10 dan child node-nya kita ganti 5. Setelah itu langsung oke saja. Nah, ini dia hasilnya. Nah, di sini training sampelnya itu eh sebagian besar itu orang itu memilih untuk membeli. Jadi dari totalnya itu 54,4% itu melakukan pembelian, kemudian 45,6-nya itu tidak beli. Kemudian setelah itu di campaign channelnya ini, di campaign channelnya di email itu efektif 98,4 pelanggan itu membeli produk dari saluran ini. Kemudian yang Facebook ini tidak efektif 100% pelanggan di saluran ini nggak ada yang beli. Kemudian di Instagram ini hasilnya terbagi 64,1%-nya itu tidak beli dan 35,9%-nya itu beli. Kemudian di ini single itu, yang single ini dari pengguna Instagram itu single dan 100% itu tercatat tidak beli. Kemudian yang merit ini pengguna penggunanya itu
pengguna Instagram itu mayoritas menikah dan mayoritas 93,3%-nya itu melakukan pembelian. Setelah itu yang risk ini di sini nilainya itu sangat rendah ya, yaitu 0,015 dan 0,16. Nah, artinya itu tingkat eh, tingkat kesalahan atau prediksi errornya itu sangat rendah. Jadi ini dianggap akurat. Setelah itu yang classification ini eh, akurasi keseluruhan itu mencapai 96 96,5 96,5%. Sorry, ya benar. Sorry. 98,5%. Pada data trainingnya itu 98,4% pada data tes. Setelah itu, modelnya itu sangat sempurna dalam memprediksi orang yang beli. Berarti ini akurat 100%. Setelah itu ada sedikit kesalahan kecil pada kategori yang tidak beli, di mana dua orang yang diprediksi beli, padahal aslinya itu nggak beli. Oke, kita lanjut ke data cluster analyze. Pertama kita blok dulu semua data-datanya. Setelah itu kita copy dan paste di SPSS di bagian data view. Nah, setelah itu kita beralih ke variable view. Kemudian ini namanya kita ganti dulu sama seperti yang ada di SPSS. Nah, setelah kita ganti namanya semua, kita ke measure ini, kita ubah ke scale semua ya. Nah, setelah itu kita ke analyze. Kita ke bagian ini, kita ke bagian classify yang key means cluster ini. Kemudian ini kita pindahkan semua ke variabel kecuali yang customer ID, kemudian numbernya kita ganti 5. Setelah itu ini kita centang semua. Cluster membership dan distance-nya ini kita centang semua. Kemudian yang bagian
Option ini unavailable dan cluster informationnya ini juga kita centang semua. Nah, setelah itu kita oke. Nah, ini dia hasilnya, hasil dari data-data tadi. Nah, di sini, di final cluster centers ini kan ada eh, ada 5 klaster. Nah, klaster pertama itu usia eh, kelompok muda itu di 35 tahun dan dengan pendapatannya itu paling rendah. Kemudian yang kedua ini medium income. Kemudian yang ketiga ini medium high income. Yang keempat high income. Yang keempat ini high income. Kemudian yang kelima ini kelompok usia paling senior itu rata-rata 44 tahun dengan pendapatannya itu menengah ke bawah. Kemudian distance between finalnya nah ini semakin besar angkanya maka semakin berbeda kedua klaster tersebut. Nah, misalnya ini yang jarak klaster 1 dan klaster 4 ini sangat besar ya. Ini artinya anggota di kedua kelompok tersebut itu sangat jauh berbeda. Kemudian kalau semakin kecil angkanya itu, maka akan semakin mirip. Contohnya di klaster 2 dan klaster 3. Nah, itu jaraknya itu relatif kecil. Ini sama ini relatif kecil. Kemudian untuk ANOVA-nya ini eh nah, di sini nilai signya itu kan paling kecil. Kemudian artinya itu variabel pendapatan tahunan adalah faktor yang membedakan pelanggan ke dalam klaster-klaster tersebut. Kemudian di sorry yang tadi ANOVA-nya itu di income and juta ini. Nah, itu paling kecil kan di SIG-nya itu angkanya itu 0,00. Nah, itu diartikan bahwa variabel pendapatan tahunan adalah faktor utama yang membedakan pelanggan ke dalam klaster-klaster tersebut. Kemudian di Edge itu SIG-nya ini nunjukin angka 0,001 tapi pengaruhnya itu tidak sekuat pendapatan. Kemudian di spending core transcount sama di regency itu nilai signya itu kan lebih dari 0,05. Nah, artinya itu variabelnya itu nggak ngasih perbedaan yang signifikan dalam pembentukan klaster pada data ini. Kemudian ini number of case in klasternya. Nah, ini segini ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.